Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tetap harus terus berdoa agar wabah ini tetap segera selesai. Oke, hari ini kita berjumpa lagi pada PJJ pelayanan farmasi, yaitu tentang mengaji dan menghitung harga obat dalam faktur. Untuk materi yang kemarin, psiko dan narkotiknya, insya Allah minggu depan akan Bapak buatkan video dan materinya. Oke, untuk hari ini kita langsung saja. Nah, ini alur menghitung harga. Sebelum kalian menghitung harga, kalian harus tahu mana pengertian harga-harga tersebut. Mana yang disebut HPP, mana yang disebut HJP, mana yang disebut harga neto, mana harga eceran tertinggi HET, dan mana yang disebut harga jual apotek. Nah, pertama HPP. HPP itu apa? HPP yaitu harga pokok produksi. Jadi itu istilah ini gampangannya itu adalah harga semua bahan baku, semua jasa, semua yang dibutuhkan. Misal gampangannya, kita contoh sederhana, kita membuat suatu kue. Kalian perlu tepung berapa kilo, perlu gas atau kompor gas itu nanti kira-kira berapa ribu kalau diuangkan. Terus perlu tenaga itu nanti kira-kira diberikan berapa. Nah, di sini ini adalah HPP. Nah, setelah HPP ketemu, itu adalah harga kamu, modal kamu untuk membuat itu. Nah, kamu menentukan harga jual pabriknya berapa. Oh, ini berarti harga jual pabriknya harusnya segini. Nah, setelah harga jual pabrik ketemu, nanti dijual ke PBF. Nah, di PBF itu akan muncul yang namanya harga neto. Nah, harga neto itu apa, Pak? Ya, harga yang ada di faktur obat itu. Sejumlah berapa? Nah, itu adalah harga yang dijual di PBF. Nah, terus setelah harga dijual di PBF, ada yang namanya HET, harga eceran tertinggi. Ini biasanya tidak ada yang di faktur, adanya di kemasan obat. Dia harus, kalau nanti biasanya di kemasan obat itu terus HET segini. Jadi nanti kamu memberikan margin apotek sebesar berapapun, terserah apotek. Cuma biasanya tidak boleh melebihi eceran tertinggi. Tetapi ada kalanya biasanya obatnya naik, HET-nya nggak naik. Nah, itu biasanya marginnya, misalkan kita mengambil margin 25%, nanti melebihi HET, tapi tidak masalah, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu kita dari harga neto ini bisa menentukan harga jual apotek setelah ditambah margin. Pak, harga neto itu apa, Pak? Harga neto itu nanti kita bahas satu persatu. Adapun faktor yang menentukan harga obat yaitu harga produksi sejenis yang sudah ada di pasaran. Nah, ini juga menentukan. Jadi nek ada harga barang ini wis podo kabeh, itu menentukan tingkat kompetensi pasar. Contoh ini HP sekarang ada HP Redmi, ada HP Xiaomi. Nah, itu kan dia saling bersaing. Jadi kompetisi di pasar itu sangat bersaing sekali. Jadi ada yang harganya ini, spesifikasinya ini, harganya lebih murah. Nah, seperti itu. Ini menentukan faktor harga, penentuan besar harga, biaya promosi yang dikeluarkan. Dia harus menjumlah harga promosi juga. Jadi kalau dia sering promosi, otomatis harga barang itu nanti lebih mahal, pasti itu. Besarnya modal yang dikeluarkan. Berapa besar modal yang dikeluarkan itu juga akan menentukan harga barang. Besarnya laba atau margin yang diinginkan. Nah, kamu ingin untung berapa? Kalau ingin untung sedikit, harganya pasti lebih murah. Tapi kalau untungnya lebih banyak, mesti harganya lebih mahal. Nah, faktor yang menentukan biaya mempengaruhi harga barang, permintaan terhadap barang. Semakin banyak permintaan barang dan barang itu jumlahnya terbatas, pasti harganya melonjak.
Contoh sederhana kemarin masker. Nah, masker itu permintaannya kan melebihi. Nah, jumlah barangnya terbatas. Bahkan sampai satu masker di Possible itu sampai seharga nasi goreng, yaitu 10.000. Itu dulu sempet jadi seperti itu pas viral-viralnya pandemi corona yang pertama kali. Itu harga satu masker sebelum ada masker kain yang booming. Nah, itu kan itu juga ini. Nah, faktor yang menurun pengaruh harga padahal kulaan kalau dia dapat kulaan dulu itu 500 harga jual masker itu 500 itu sudah dapat untung walaupun sedikit. Nah, pas karena pandemik dan susah mencari, nah itu bisa sampai 10.000 satu maskernya. Nah, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Nah, pandangan masa depan dari barang ini bagus, otomatis harganya juga bagus. Produsen mengetahui selera konsumen. Nah, keselerane zaman saiki apa? Oh, zaman saiki HP yang banyak kameranya, terus RAM-nya besar, terus harganya murah. Nah, produsen harus pinter-pinter. Aku mau membuat barang apa, dimana itu nanti barang itu tak keluarkan banyak yang nyari dan harganya murah. Nah, itulah PR para produsen. Nah, terus penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Nah, itu juga akan mempengaruhi faktor harga. Adapun cara menentukan harga obat. Nah, pertama tadi, satu, kita harus tahu HNA. HNA itu apa? Singkatan dari harga neto apotek, harga bersih dari suatu produk. HNA itu biasanya diartikan sebagai harga modal. Itu modalnya wong apotek, awal modal apotek yang didapatkan saat membeli dari distributor yang lain, biasanya dari PBF. Nah, ini tuh belum termasuk PPN. Nah, HNA itu belum termasuk PPN, dia masih murni polosan dari PBF. Lupa, berarti PPN itu siapa yang memberikan? PPN itu ya yang memberikan ya negara. Jadi PPN itu jumlahnya segitu tok, nggak bisa berubah. Nah, ini PPN yaitu sebesar 10% pajak pertambahan yang wajib dikeluarkan ke kantor pajak. Jadi suatu yang namanya jual beli itu wajib menyertakan suatu PPN dan itu wajib dibayarkan ke kantor pajak. Jadi PPN itu yang menentukan bukan BBF, bukan pabrik, tapi adalah negara kita. Jadi berapapun dimanapun kalian berada, selama masih di Indonesia, PPN tetap 10%. Berarti HNA tadi belum termasuk PPN, harganya masih polos. Nah, nanti tinggal kalau misalnya kalian yang membeli, berarti kalian harus tetap menyertakan PPN. Nah, sekarang ada margin atau keuntungan, persen keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk. Nah, margin ini biasanya untuk tiap apotek berbeda-beda. Ada yang menetapkan 25%, bahkan ada yang menetapkan 30%. Cara cepatnya ini, kalau 25 berarti 1,25, kalau 30 1,30, kalau 10% berarti 1,10, kalau 15% cara cepatnya ngitungnya 1,15. Nah, kalau 7% berarti 1,07. Cara cepatnya seperti itu. Nah, sekarang HJA. Nah, kalau HJA itu adalah harga yang dijual. Ini tadi apa? Margin. Nah, HJA yaitu yang dijual pada konsumen tertentu setelah dihitung, yaitu dari HNA plus ini plus PPN dan plus margin, itu adalah HJA. Nah, jadi nanti tentukan saja. Nah, diskon. Nah, diskon itu harga potongan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Nah, misalkan diskon itu cara cepatnya, kalau kalian pengen tahu ini, sebentar. Nah, misal 1000, harga barangnya itu 1000, diskon 30%. Nah, kalau cara lama kalian otomatis kan 30 per 100 kali 1000 sama dengan berapa? Coret-coret berarti 300.
Nah, harga yang dibayar berarti berapa? 1000 dikurangi 300 sama dengan 700. Nah, ini kan cara lamanya. Kalau kalian pengen cara cepetnya, berarti kalau diskon itu fokusnya ini satu, itu kata kuncinya dikurangi. Nah, ini rubah ini tambah 0 di depannya. 30 ini tambah 0 di depannya. Nah, berarti 1 dikurangi 0,3 berarti sama dengan 9,7. Ya udah, berarti 1000 kali 0,7. Nah, berarti 0,7 kali 1000 udah ketemu sama dengan 700. Sama ini sama. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, ini bingung itu kayak gini. Nah, jadi tambahi 0 di depannya, berarti otomatis kan tambah koma. Misal ini, nah misal lagi 5.000. Nah, diskon sing gampang ngepengo 20%. Nah, berarti tambahin 0, di depannya, berarti 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 kali 5.000 sama dengan 0-nya dicoret 500, berarti 4.000. Paham sampai di sini? Nah, jadi seperti itu. Jadi terserah kalian mau cara yang lama ini boleh, mau cara yang cepat ini juga boleh. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk apa? Ini untuk menentukan harga diskon secara cepat. Nah, oke. Itu diskon. Nah, ini untuk tadi menghitung HJA. Nah, misal harga PPN berarti HJL nya misal itu ada HJA sama dengan misal HNA nya 2000 harganya. Nah, kali PPN nya otomatis cara cepatnya 1,1 kali berapa keuntungannya? Keuntungannya misal 20%, 1,2 berarti sama dengan berapa? Itu adalah cara cepatnya. Oke. Nah, berikutnya faktur. Nah, faktur itu beda-beda. Intinya faktur itu di sini lihat PPN-nya terpisah kan? Nah, ada nanti kalau kalian kerja di apotek atau kalian kemarin PKL itu ada faktur di mana di sini tidak menyertakan PPN. Nah, itu diingat. Nah, artinya dia harga ini sudah termasuk PPN. Sama Pak, sama. Kenapa? Karena dia wajib mengeluarkan PPN. PPN itu wajib. Jadi setiap barang yang dijual itu wajib ada PPN-nya. Walaupun seolah-olah di sini nggak ditampilkan, itu bukan berarti dia nggak PPN. Nah, dia berarti harga di sini artinya sudah dihitung oleh PPF-nya itu harga plus PPN. Nah, kalau harga di sini ini sudah PPN belum Pak? Belum. Kenapa? Ini ciri khasnya ada PPN di sini. Nah, pokoknya kalau ada PPN di bawah itu artinya dia belum PPN. Tapi kalau kamu cari nanti harga jumlah, lu kok gak ada PPN nih? Oh, berarti harga ini sudah termasuk PPN. Nah, caranya seperti itu. Nah, jadi ini harga totalnya, ini harga total harga ini. Karena nggak ada diskonnya, PPN-nya otomatis 10%. Berarti 1.500.000, 10%-nya adalah 150. Nah, harga plus PPN-nya tinggal dijumlahkan harganya ini. Nah, Pak, berarti nanti menghitung yaudah ini aja, mau menghitung gaji ayo dari ini. Nah, Panadolnya beri berapa tadi? Nah, ini beri 1000. Nah, berarti beri 1 juta, kualitasnya 1 juta. 1 juta tablet ini berarti. Nah, otomatis ini
nanti dikalikan marginnya berapa, misal 1,20%, berarti ini dikali 1,2 dibagi 1000, itu untuk menentukan harga satu tabletnya. Kenapa ini kita ordernya adalah 1000 tablet. Oke, cukup sekian pada hari ini. Nanti ada tugas dimana kalian bapak kasih faktur asli dan kalian harus mengamati ini mana yang ada PPN nya, mana yang murah, mana yang lebih, mana cara menghitungnya, jika diskon dimasukkan itu harganya berapa. Nah, nanti bapak share di grup WA saja. Oke, kurang lebihnya bapak minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.